Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu, tiba-tiba saya teringat salah satu ayat terpendek di Alkitab. Yohanes pasal 11 ayat 35. Yang mengatakan, maka menangislah Yesus. Kita ucapkan, maka menangislah Yesus. Saudara, saya ingat kemarin ada satu lagu yang sering kita nyanyikan ya. Saat, coba turun, saat ya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Saudaraku, saat kita menangis, Tuhan tahu. Amin. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Ya, saya sudah pernah sampaikan, ada 10 orang kusta, ya, yang sakit 10, yang sembuh berapa orang saudara? Yang sakit 10, yang sembuh berapa? 10. Yang sembuh semua. Saya yakin yang datang malam ini, semua diberkati Tuhan. Semua, tidak ada yang terlewat, amin. Ya. Tapi yang kembali mengucap syukur hanya berapa? Hanya 1. Ya. Tuhan tanya loh, tadi yang 9 mana nih? 10 kan sembuh semua. Masa cuma 1 yang kembali? Memang tidak ada perintah untuk mereka kembali. Tuhan gak pesen gini, nanti kalau udah sembuh, balik sini ya. Harus terima kasih loh sama saya. Enggak ada perintah. Ya. Hanya perintahnya tunjukkan dirimu kepada imam. Ya, karena waktu itu imam merangkap dinas kesehatan. Dia yang menentukan, ini udah tahir belum? Udah sembuh atau masih kena virus? Ya, hanya itu. Tapi 1 ini kembali mengucap syukur. Rupanya yang 1 ini punya kecerdasan rohani. Semua bilang, punya apa? Tuhan mau kita jadi Kristen cerdas. Ya. Orang cerdas tuh gak perlu disuruh. Dia bisa lakukan. Apa yang menyenangkan ya orang lain. Apa yang menyenangkan Tuhan. Dia tahu, dia gak usah disuruh. Saya gak pernah disuruh papa saya untuk bantu jaga toko. Gak pernah. Saya tidak pernah disuruh papa saya untuk, ya di bawah saya ada 4 adik waktu itu. Saya rawat adik-adik saya. Saya dulang, saya mandiin, buang air saya cebokin. Tidak pernah disuruh. Sampai papa saya nangis. Dia bilang, kamu ini anak hebat. Aku gak pernah suruh kamu. Tapi kamu lakukan. Saudaraku, coba kalau saudara punya karyawan. Tidak perlu disuruh. Ya, saudara, dia melakukan apa yang saudara mau. Wah, ya, saudara kan bilang ini orang gak usah disuruh, udah ngerti nih. Saya yakin saudara tidak sayang memberi dia bonus. Bahkan gajinya dinaikkan double. Bila terus saudara berkata, kamu jadi wakil saya. Ya, saya yakin kalau kita jadi orang Kristen cerdas, tidak perlu disuruh. Kita lakukan yang Tuhan mau. Halo, amin? Apa yang Tuhan mau? Saat bersyukur, Tuhan, ini yang Tuhan mau. Ya, nggak usah disuruh. Kadang-kadang kita ini begitu jadi orang yang bebal. Nunggu diperintah baru jalan. Nggak perlu. Semoga semua jemaat GSJS Pakuan jadi jemaat yang cerdas. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Waktu 1 orang yang mengucap syukur ini kembali, dia terima semua anggota tubuhnya yang hilang. Ya, sudah tahu orang kusta ini beberapa anggota tubuh lepas. Orang kusta itu kalau kesandung batu nggak sakit, tapi jari jempol kakinya hilang. Ya, jari-jarinya udah nggak lengkap, saudara. Mungkin daun telinganya udah hilang, hidungnya mungkin udah nggak ada. Tapi waktu dia mengucap syukur, dia terima extra blessing, berkat tambahan.
Saya doakan hari ini sudah dapat berkat tambahan dari Tuhan. Ya, dia terima kembali. Tahu-tahu anggota tubuhnya lengkap. Yang 9 sembuh, tapi jari tangan kiri tinggal 3, jari tangan kanan mungkin tinggal 1. Mungkin udah gak ada daun telinganya yang kanan, udah hilang jempol-jempol di kakinya. Sembuhnya sembuh, tapi gak lengkap. Ya, waktu dia kembali dapat berkat yang namanya utuh. Saya doakan hari ini, saudara terima berkat utuh. Yang hilang akan dikembalikan oleh Tuhan. Yang hilang-hilang balik. Langganan sing hilang-hilang balik. Halo, amin? Ya, saya nggak tahu apa yang pernah hilang dari hidup saudara. Hari ini mengucap syukur. Coba Yakobus 1 ayat 4. Ada 3 berkat tambahan. Kalau kita tahu mengucap syukur. Ya, ayo baca Yakobus 1 ayat 4. 3 berkat tambahan. Apa itu? Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi berkat yang pertama sempurna. Sempurna. Ya, kuncinya sama dengan yang tadi ya. Saat kau baik. Sempurna. Menjadi apa? Sempurna. 2. Dan apa? Utuh, lengkap, komplit. Saya doakan, saudara akan terima berkat lengkap hari ini. Utuh, amin. Dan ini yang dicari orang. Dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Hidup manusia ini seringkali kurang sehat. Ya, kurang sukacita. Gak ada anggur. Ya, anggurnya habis. Kurang suci. Ya, perempuan Samaria hidupnya nggak suci. Ya, hari ini apa yang kurang? Kurang sukacita, kurang sehat, kurang duit. Tuhan akan cukupi semuanya. Tidak kekurangan, amin. Nah, saya nggak akan bicara tentang bersyukur, tapi saya akan bicara tentang saat menangis. Tuhan tahu. Ada ayat mengatakan, ayat terpendek, maka menangislah siapa? Yesus. Coba kita baca ayatnya. Di Yohanes pasal 11 ada 4 ya ayat terpendek. Tapi salah satunya ini. Tolong ditampilkan Yohanes pasal 11 ayat 35. 2-3. Maka menangislah Yesus. Saudara, kita bersyukur punya Allah yang bisa nangis. Halo, amin? Kita punya Allah yang bisa nangis. Ya. Nangis bersama dengan umatnya. Kita punya Yesus. Imam besar agung. Yang bisa merasakan pergumulan, penderitaan, pencobaan yang kita alami. Ya. Dia Tuhan yang bisa bersimpati. Dia Tuhan yang bisa berempati dengan umatnya. Ibrani mengatakan, Yesus adalah imam besar agung. Saya ingat lagu lama. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Yang bisa nyanyi. Sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Tuhan adalah imam besar yang bisa merasakan waktu kita menangis, dia pun ikut menangis. Waktu kita dikhianati, Yesus pun pernah merasakan itu. Dikhianati oleh orang yang terdekat. Yang dipercaya, Yudas, bendahara. Waktu kita sakit, Yesus pun merasakan. Dicambuk, dipaku, diberi mahkota duri, kutuk di atas kepalanya. Dia Tuhan yang bisa bersimpati, berempati dengan umatnya. Ya, saya punya teman itu hobi melihara burung, saudara. Burung beo.
Setiap kali dia mau berangkat kerja, dia deketin burung bionya itu ngoceh di depan dia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Rupanya burung bionya udah Kristen, saudaraku. Dia senang sekali. Ya, kalau teman saya yang lain, kalau datang, mau bekerja, datang ke sangkar burung bionya ngomong gini, sialan lu. Wah, hari itu sial, nggak dapat rezeki. Ya. Teman saya senang setiap hari dia datang. Satu kali dia sakit gigi. Aduh sakit dia deketin burung bionya. Burung bionya bersiul-siul, ngoceh, nari-nari. Dia jengkel. Dia bilang, saya sakit gigi kok kamu bersiul-siul? Ya, saya nggak kuat ini. Kok kamu nari-nari? Kok kamu nggak ikut merasakan? Dia ambil pistol mau ditembak burungnya. Keluarganya bilang, jangan. Ya. Memang burung tidak bisa bersimpati. Tidak bisa Saudara sakit dia joget-joget. Dia nari-nari, dia nyanyi-nyanyi. Tapi bersyukur Tuhan kita bisa merasakan apa yang saudara rasakan. Halo, amin. Dia imam besar agung. Nah, saya akan mengajak saudara melihat mengapa Yesus menangis. Ya, mengapa Yesus menangis? Yang pasti Yesus tidak menangisi kematian Lazarus. No. Yesus nggak menangisi Lazarus, kenapa kamu mati? Mengapa? Karena Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, ayo kita bangunkan saudara kita Lazarus yang sedang tidur. Bagi Yesus, ya mati itu hanya tidur. Ngapain nangisin orang tidur? Ya, dalam Yesus tidak ada kematian. Yohanes 11 ayat yang ke-25, 35 mengatakan, dalam Yesus tidak ada kematian. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tidak ada yang namanya kematian. Itu orang Kristen paling gak takut mati. Katakan yes. Karena dalam Yesus tidak ada kematian. Coba Yohanes 11 mengatakan apa? Siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Coba dibaca Yohanes pasal 11 ini. Saya harap yang ada di sini gak ada yang takut mati. Amin. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Gak ada mati kok di dalam Yesus. Gak ada. Saya kalau melayani orang meninggal di Adiasa, ya atau peti dimanapun, keluarganya nangis. Mama, papa, aduh papa janji loh, mau datang wisuda saya bulan depan. Kurang sebulan lagi aku wisuda, papa kau udah ninggalin aku. Udah saya biarin nangis dulu. Udah agak reda saya megang mic. Saya berkata, anak-anak dengar, papamu tidak mati. Wah kaget semua. Yang tadinya nangis langsung noleh lihat saya. Dia pikir pendeta ini Xi Jinping. Mati kok gak mati. Papamu gak mati. Dalam Yesus tidak ada kematian. Yang ngomong siapa? Yesus. Yang ngomong Alkitab. Gak ada kematian. Papamu hanya pindah alamat. Kalau dulu cari di Pakuwon Indah. Mungkin di daerah Darmo Indah. Di Kertajaya Indah. Sekarang papamu pindah di surga yang indah. Alamatnya. Halo, amin. Saya katakan begitu. Jadi itu orang Kristen gak pernah takut mati. Dan inilah senjata untuk ngalahkan setan. Sudah tahu gak? Senjata ngalahkan setan ada 3. 1. Oleh darah anak domba. 1. 2. Oleh kesaksian. Firman. Iblis di kuasanya. Sayang. Yang disebut cuma 2. Dalam lagu itu. Mestinya ada 3 senjata ngalahkan setan. Coba buka Wahyu. Ya.
Seringkali orang Kristen tahunya 2. Padahal untuk mengalahkan setan itu ada 3. Coba buka ya, Wahyu pasal 11. Kita akan lihat Wahyu pasal 11, senjata ngalahkan setan. Coba ditunjukkan, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat 11. 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh 1, darah anak domba. Dan oleh perkataan kesaksian, firman. Yang ketiga, karena mereka tidak mengasihi apa? Nyawa mereka sampai ke dalam maut. Berarti apa? Tidak takut mati. Setan itu dikalahkan sama orang yang gak takut mati. Orang Kristen tuh gak pernah takut mati. Saudara lihat ya. Zaman Rasul mula-mula. Ya. Sudah dibakar, dijadikan obor, tetap nyanyi. Gak takut mati kok. Polikarpus. Tidak. Dia sampai umur 86 tahun. Mau disiksa dia bilang, ayo sangkal Yesus. No. 86 tahun Yesus gak pernah menyakiti saya. Ya. Meninggalkan, saya pun gak akan mau. Wah, dia disiksa. Ada yang tangannya kanan, tangan kiri ditarik kuda. Ke kanan, tarik kuda ke kiri, robek jadi 2. Ya, tapi mereka sukacita. Orang Kristen yang ada di tempat ini tidak akan takut mati. Karena kita punya Yesus yang sudah mati buat kita. Amin. Ini senjata ngalahkan setan. Ya. Nah, kenapa Yesus nangis? Saya akan bahas sebagai penutup malam ini. Ada 2 alasan kenapa Yesus nangis. Yang pertama, kemungkinan pertama, Yesus nangis karena menangisi kebodohan Marta dan Maria. Yesus menangisi siapa? Kebodohan Marta dan Maria. Yang tidak bisa menangkap pikiran Yesus. Maria dan Marta ini gak bisa ngerti loh apa yang dipikirkan Yesus. Saya harap saudara yang hadir di sini semua ngerti apa yang dipikirkan Yesus. Sungguh indah, apa tadi? Yang kau pikirkan. Yesus menangisi Maria dan Marta. Yang tidak bisa ngerti pikiran Yesus. Apa pikiran Yesus? Yesus mengajak mereka pergi ke kuburan. Ayo. Ke kubur Lazarus. Mengapa? Karena Yesus ingin membangkitkan Lazarus kapan? Sekarang. Katakan, Yesus ingin membangkitkan Lazarus kapan? Sekarang. Ayo datang ke kubur. Ngapain Yesus ajak ke kubur? Yesus mau bangkitkan sekarang. Tapi Maria dan Marta khususnya. Dia berkata begini, Tuhan aku tahu. Engkau akan membangkitkan Lazarus nanti, kelak di akhir, halo, saya tulis di akhir zaman. Saya ingin hari ini kita ubah mindset kita. Ya, Tuhan mau bangkitkan Lazarus kapan saudara? Sekarang. Tapi Marta berpikir Tuhan akan bangkitkan Lazarus nanti. Kelak di akhir. Ini yang bikin Yesus nangis. Seringkali kita juga bikin Yesus nangis. Karena kita gak ngerti apa yang dipikirkan Tuhan tentang kita. Saya gak janjian sama song leader. Tapi lagunya pas. Ya. Sungguh indah. Katakan. Yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami. Ayo sama-sama. Sungguh indah. Kita nggak ngerti apa yang dipikirkan Tuhan. Saya ulangi lagi. Tuhan mau bangkitkan Lazarus kapan saudara? Sekarang. Saya mau tanya. Tuhan mau berkati saudara kapan? Sekarang. Tuhan mau buat saudara kaya kapan? Sekarang. Bukan nanti, bukan di surga, bukan.
Banyak orang pikirannya gini, terutama orang-orang kuno. Ya, zamannya engkong-engkong kita. Suka nyanyi, biar saya miskin di sini. Apa katanya? Tapi kaya di surga. Ngapain lu mau kaya di surga? Saya bilang. Kalau mau kaya bukan di surga. Kaya itu di dunia. Loh kok gak ada amin? Kaya bukan di surga. Kalau udah di surga pasti kaya. Katakan yes. Surga itu jalannya dari apa? Oh dari emas saudara. Iku emas kayak koset ini. Saya kadang-kadang kalau udah gak punya duit. Sewa gedung. Mahal dinaikkan terus di Grand City. Ya. Kolektor gak nututin. Ternyata 1.000, 2.000-an uang kericik banyak. Saudara kalau mau tuker nanti cari handphone saya. Saya tukeri uang kericik saudara. Ya blek-blekan di rumah saya. Kadang-kadang gak sempet ngitung uang kericik. Sampai orang lihat, Pak si ono ya Pak. Ilo akeh. Ya. Kadang-kadang kalau saya udah perlu untuk pembangunan gereja Wijaya Kusuma. Kira saya gak mari-mari. Terakhir kontraktornya bilang ya kira-kira kurang 100-200 juta. Ya kan? Saya cuma bilang, Tuhan, tolong Tuhan, cokit no, dalane surga titik ae masih, cuil no Tuhan. Dicuil no 1 kilo lah 1 M lunas. Halo, amin. Di surga udah gak butuh kaya. Kaya itu di sini. Sekarang. Katakan yes. Saudara masih ingat gak Petrus pernah tanya begini. Tuhan kami telah meninggalkan segala sesuatu. Ninggalkan nelayan, ninggalkan kapal, ninggalkan ikan. Kami ikut Tuhan, kami dapat apa? Aku ki oleh opo? Saya harap saudara tidak ada yang punya pikiran seperti Petrus. Manusia ini memang makhluk komersil. Manusia makhluk apa? Komersil. Semua dihitung, sipua. Aku datang doa malam iki oleh opo? Ya, saudaraku. Aku melayani Tuhan setengah mati, isu sampai malam oleh opo? Ayo kita buka Markus pasal 10. Saya tunjukkan pada saudara. Petrus tanya ini. Seringkali kita tanya hal yang sama. Markus pasal 10 ayat 28. 23. Berkatalah Petrus kepada Yesus. Sama-sama. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Kapal, nelayan, ikan, dan mengikut engkau. Lihat Matius pasal 19. Itu lebih lengkap. Di Matius dilengkapi. Ayat 27. Coba Matius 19 ayat 27. Kita lihat ya. Sama ini perikopnya, tapi lebih lengkap. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, sama-sama kami ini, Matius 19:27, kami ini telah meninggalkan, tolong Matius 19:27. Matius 19:27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, sama-sama kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi, apakah yang kami akan peroleh? Kami dapat apa? Oleh opo melok Yesus iki? Malam-malam begini doa malam dapat apa? Lebih enak tidur kan? Udah larut malam, udah capek seharian kerja. Masih datang di sini. Nyanyi, tepuk tangan, bangkit berdiri, duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Dengar firman dapat apa? Coba baca ke Markus pasal 10. Kembali ke tadi. Dapat apa? Saudara mau dapat apa? Lihat ayat 29. Markus 10 ayat 29. 23. Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, apalagi saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Lihat ayat 30. Orang itu kapan? Ayat 30. Orang itu kapan? Sekarang. Pada masa ini akan menerima kembali
Saya mau tanya, saudara terima 100 kali lipat kapan? Halo? Sekarang. Katakan yes. Terima apa? Coba terus. Terima apa? 100 kali lipat rumah. Ada orang yang jual rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Saya ingat papa saya. Jual rumahnya untuk beli gereja. Papa saya pengusaha yang sukses. Seorang importer alat-alat musik. Dia jual 9 rumah untuk bangun gereja. Dia akan terima 100 kali lipat. Kapan? Halo, kapan? Seringkali orang pikir nanti kamu terima 100 kali lipat di sorga. Kalau beri rumah 1, dapat berapa rumah? Berapa rumah? 100 rumah di surga. Dah kaya opo oma 100 no surga. Ada lagi. Yang berikan apartemen. Saya ingat waktu saya beli gereja Wijaya Kusuma, ada orang datang. Pak, saya kasih apartemen 1, saya jual, kasihkan Pak Sam. Kalau beri 1 apartemen, berarti dapat berapa apartemen? Nanti di surga. Nah kaya opo. Tadi pagi saya nggak sengaja lihat TV. Mbak Im Wong, dia bikin acara Bakpao Indonesia. Yang senyum-senyum pasti nonton tadi pagi. Dia suruh orang minta kepada seorang bapak pemulung. Saya minta belum makan. Pemulungnya baik, dikasih 5.000. Suruhannya Mbak Im Wong. Lalu Mbak Im Wong datang. Pak, Bapak kok baik? Bapak sendiri pemulung bisa ngasih teman saya 5.000. Iya kasihan katanya, dia minta. Oke, Bapak saya kasih 100 kali lipat. 5.000 jadi berapa? 500.000. Dia sampai nangis pemulungnya. Ya, ada orang naik sepeda motor dicegat sama orangnya Mbak Im Wong. Saya minta belum makan bos, belum makan. Kasih 20.000. Mbak Im Wong datang. Kok baik? Ya, iya kasihan dia belum makan. Saya kasih 20.000. Mbak Im Wong bilang, saya ganti 100 kali lipat. 20.000 jadi berapa? 2 juta. Nangis dia. Saya bilang, loh, iki kok tepat di no iki aku pekot baik. Saya bilang, 100. Loh, halo 100? Kalau Mbak Im Wong bisa memberi, Tuhan juga bisa memberi. 100 kali lipat. Saya bilang, loh, saya nggak janjian ini sama TV. Loh kok saya nonton 100 kali lipat. Tadi pagi yang mungkin lihat tahu. Apa lagi? Ayo ulangi. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Apa saja? Rumah, apa lagi? Saudara laki-laki, saudara perempuan, mungkin engkau diusir dari keluarga. Dicoret, tidak diakui. Karena engkau ikut Yesus. Teman saya bilang, Pak, aku gak oleh warisan, Pak. Aku dikeluarkan dari KSK. Apa? Karena aku percaya Yesus. Oke, gak apa-apa. Kamu gak punya saudara, Tuhan kembalikan 100. Di mana? Di gereja. Kau saudaraku, kau saudariku. Nyanyi. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudara. Tiada yang dapat memisah. Dulurmu saiki sak gereja. Dulur laki, dulur perempuan. Apa lagi? Ibunya. Lalu apa lagi? Anak dan ladang. Ladang itu pabrik, tempat kerja. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Lanjut. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima apa? Coba. Loh, ayat 30. Dan pada zaman yang akan datang, semua baca, ia akan menerima apa? Hidup kekal yang akan datang. Bukan 100 kali lipat. 100 kali lipat kapan? Sekarang. Saudara korban buat Tuhan. Korban waktu, kesel-kesel datang, korban tenaga, korban duit. Ojo khawatir.
100 kali lipat. Saudara terima kapan? Sekarang. Yang percaya tepuk tangan buat Allah kita. Kalau kita nggak ngerti ini, Tuhan nangis. Tuhan nangis. Kita seperti Marta, nanti akhir zaman dikembalikan. Pikiran Marta itu. Semoga kita ngerti pikiran Tuhan. Sungguh indah. Apa tadi? Yang kau pikirkan. Tahu nggak apa yang dipikirkan Tuhan? Yeremia 29 ayat 11, tampilkan. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Pikiran rancangan Tuhan, apa? Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai untuk memberikan kepadamu masa depan. Loh, masa depan yang siapa yang percaya itu pikiran Tuhan untuk saudara? Masa depan yang penuh harapan. Dunia makin sulit. Sungguh sulit keadaan ini. Mahasiswa berkata madesu. Masa depan suram. Ya, Tuhan janji masa depan cerah. Bukan madesu, madece. Masa depan, bahkan bukan hanya madece, tapi madecece pepe. Bilang, madecece pepe. Masa depan cerah ceria, penuh pengharapan. Amin. Harapan kita di dalam Tuhan. Tadi Pak Boy nyanyi. Harapanku, apa? Dalam Yesus tak akan pernah Amin. Saudara lihat keadaan sulit, semua lulusan sarjana setiap tahun ribuan. Universitas mengeluarkan sarjana terus, wisuda terus. Kerjaan semakin, lapangan pekerjaan semakin sempit. Semua diganti mesin. Sudah tidak butuh orang saudara lagi. Semua teller-teller nanti nggak butuh. Pakai mesin semua. Jaga-jaga pintu tol, jaga pintu-pintu udah pakai kartu semua. Tit. Ya. Tapi jangan takut. Yang ada di sini, dengar. Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat saudara. Pikiran Tuhan. Dia menyediakan yang terbaik buat kita. Saya baru nih tadi terlambat ke Northwest Citraland. Saya tuh keliru tadi. Diminta doakan saya pergi ke Green Lake. Loh, saya cari. Loh, kok gak ada? Pak, bukan Green Lake katanya. Loh, aku tutup Green Lake. Pak. Oke. Waduh ini saya mau di khotbah ini di Pakuan. Ya udah saya datengin. Dia bilang, Pak saya ini dulu nunut rumahnya kakak ipar saya. Jadi kakak perempuan punya suami, rumahnya ini saya tempati 15 tahun. Sekarang Tuhan berkati saya punya rumah sendiri di Northwest. Dia beli 1 M berapa. Saya bilang, ojo takut. Ya, ini lah sebelah tanah kosong. Tak doano sebelah mbok beli. Saya bilang ini bukan berkat akhir, ini berkat awal. Tuhan masih menyediakan berkat yang lebih besar. Gitu ya Pak Sep? Iya. Ya, ojo takut. Tuhan itu pikiran Tuhan memberkati kita sekarang. 100 kali lipat sekarang. Amin. Yang terakhir, yang kedua. Kenapa Tuhan nangis? Karena Tuhan merasakan betapa beratnya orang yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Yesus merasakan betapa beratnya Maria dan Marta ditinggalkan oleh Lazarus. Saudara laki satu-satunya. Ya mungkin kalau orang Tionghoa dulur lanang diceluk sinyo. Nyonyo. Kon kok mati sih nyo. Kilo dulurmu wedok-wedok iki sapa sing jaga nyo? Mungkin kalau yang lain manggil le tole. Laki tole. Kalau orang Batak bilang apa? Cok, ucok. Kok mati sih cok? Ya ucok. Ya kalau perempuan budat kan, kalau orang Batak. Iya kan? Yesus merasakan betapa beratnya. Orang yang mengapa? Karena sebentar lagi
Yesus juga akan meninggalkan murid-muridnya. Yesus juga akan meninggalkan siapa? Murid. Karena sebentar lagi Yesus akan terangkat ke surga. Yesus tahu. Petrus dan Yohanes akan merasa, aduh biasanya ono Yesus di sini. Saya gak ono Yesus, aduh gak enak gak ono Yesus. Biasanya makan sama Yesus, tidur sama Yesus, pemain musik naik. Biasanya ngobrol sama Yesus. Orang kalau ditinggalkan itu apa? Berat. Yesus merasakan. Jadi Yesus berkata, jangan kamu takut. Aku naik ke sorga, aku akan mengirim penolong yang lain. Siapa namanya? Roh Kudus. Ya. Saudaraku, hari ini saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi. Tapi percayalah, Tuhan punya rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin.